Posisi di mana? Di Kupang. Buat pos apa? Feli, makasih. Papua, hai. Herman, hai Herman. Ke bandara jam berapa? Jam 11. Habis keramas tuh. Belum dikeringin. Keliling kota Kupang ya nanti. Buat Aditya. Tunggu di bandara teh saya. Iya. Teh minta duit kerja. Justru kalau kalian minta-minta terus dikasih, itu tuh nggak ada motivasi buat kalian buat survive. Jadi orang-orang yang suka minta itu tuh nggak bikin kalian tuh mikir gimana caranya cari duit gitu. Aku juga sama, kayak misalkan aku tuh kayak kalian, ngerti gak sih, anak SMA, anak kuliahan, yang gimana caranya gue bisa menghasilkan uang sendiri, yaitu cari caranya sendiri. Jadi kalau aku tuh orang tipikal yang nggak pernah dikasih sama orang, jadi mikir keras kayak gimana ya caranya dapetin duit kayak gitu. Kalau ngasih aku nggak akan pelit, kayak ini yang ngasih, cuman kalian siap-siap yang suka dikasih itu nggak akan kaya. Nantinya tuh kalian udah gedenya itu nggak akan jadi seseorang gitu. Tapi kalau orang-orang yang biasa sakit cari uang, jadi proses cari uang tuh seru kalau menurut aku, kayak capek terus, tapi itu uang hasil dari keringat sendiri, capek kayak gitu-gitu. Nah itu uang yang apa ya, seru sih kalau menurut aku cari uang kayak gitu tuh. Tapi banyak mungkin di sini ada followers ibu-ibu yang nggak setuju sama wanita karir, ada juga kayak ya udah sih jadi ibu rumah tangga aja, jadi ibu rumah tangga aja di rumah melayani suami terus nikah. Hey, cewek kalau udah nyetak uang bisa melebihi cowok loh. Suapin. Capek tapi happy-nya bangga, iyalah. Kalau ditanya Dinar cita-citanya pengen jadi apa? Jadi mafia. Mafia duit. Mungkin kalian nanya kok nggak pernah bikin konten sama Kak Ido atau gimana? Itu kan pas COVID ya bikin konten. Aku kalau sekarang nggak pengen juga bikin konten sih. Kayak ya udah konten, ya udah update aku lagi keluar kota bla bla bla. Itu kerjaan aku aslinya. Nah ibu permen ya. Iya nih lagi di Sotis. Hai Madiun. Serang Banten. Nginap di Kupang ya. Cerita pas di Bangka keren banget. Penuh banget orangnya kemarin tuh di Bangka, sampai gak bisa nafas guys, gara-gara banyak banget yang datang. Selamat datang di kota Kupang. Makasih Emilia. Kita udah di bawah. Aku lagi makan Oman.
Jadi aku tuh lagi nge-building fans aku lagi, kayak lagi mungkin new branding ya, karena abis covid kayak gitu. Jadi aku kayaknya harus aktif lagi sama Candy Boys and Candy Girls aku. Tapi walaupun ini agak susah sih ya, karena followers aku jadi berbeda gitu ya kan. Ya banyaknya orang-orang nyinyir gitu, nanyain hubungan kayak gitu-gitu, padahal itu lebay banget. Oh iya, ada yang kemarin juga ada yang ngomong, Junar sombong kalau udah di atas, kalau dulu aja pas covid gini-gini. Hah? Satu ya, aku tuh nggak pernah ada libur. Pas covid tuh bikin konten itu kerja ya kan. Dan aku tuh nggak pernah nggak ada uang di tabungan. Aku selalu ada uang di tabungan, cuman pas covid lebih ke ngirit kali ya. Aku nggak pernah minta sama orang dan nggak pernah dikasih sama orang. Tuh ya. Jadi kalau cewek nih, kalau cewek nggak pernah dikasih sama siapapun, dia itu otaknya tuh bakal gimana ya caranya gue bisa dapetin uang, dan dia tuh bisa jadi monster tau. You know what I mean? Kayak misalkan otaknya tuh akan terus berjalan gimana caranya dapet uang, dan akhirnya tuh dia tuh kayak misalkan dia berhasil mencetak uang tiap hari. Itu. Dan aku tuh pekerjaan DJ itu nggak harus masuk TV, nggak harus cari sensasi. Aku emang dari dulu juga DJ gitu, udah 10 tahun. Hai Surabaya. Geregetan deh, iyalah. Kalau adanya yang nyinyir, soalnya cewek itu nyari uang gak gampang guys, fisik gak seperti cowok juga. Hai Caca Real, udah kayak orang Kupang manis. Iya dong, orang Kupang cantik-cantik di sini guys. Aku semalam ketemu sama Miss Indonesianya Kupang, gila cantik banget. Jadi kayak di kamera tuh kalau miss-missan cantik banget. Mereka tuh ada di story-nya aku repost dia. Dia Miss Kupang. Ke Gorontalo belum. Kapan lagi ke Bangka nanti ya. Ini buat apa namanya? Kapan ke Jayapura belum, nanti. Ini buat yang live, mungkin kalian masih support aku sampai saat ini. Nah, aku minta dibantu supportnya buat kayak postingan aku di komen atau apa, karena aku memang lagi nge-building fans aku lagi gitu, Candy Boys lagi gitu. Jadi nggak campur, karena beda fans musik sama fans konten tuh beda. Hai Sarti. Hai Yuna Maria. Riza makasih. Bibis makasih. Hai Gorontalo, Jember. Dinar Candy kapan upload YouTube lagi bikin? Nanti ya, tungguin. Hai Malaysia. Ke Flores, ke Pulau Komodo udah. Hai Cimahi. Pagi.
Ngapain pakai bikini, pakai tank top lagi? Nanti Purwokerto. Ya keliling Bangka. Ini aku udah di Kupang, nggak di Bangka lagi guys. Nanti ke Malang iya. Suka sama lagunya, makasih. Abis ini aku mau ke Bali. Ini udah keramas mau ke Bali. Ada yang dipikirkan gak teh? Ada dong. Beli villa sebanyak-banyaknya. Aku suka aneh deh. Aku misalkan lagi kerja, lagi di mana gitu, Senayan, pacarnya mana kak? Emang hidup harus pacaran terus? Hidup itu harus kerja biar masa depan lu nggak diinjek. Jangan kan orang ngomongnya Eca makasih. Iya katanya sapi paling enak ya. Mending karir dulu. Iya mending cari uang dulu lah. Dan aku tuh kasih tahu ke kalian, hati-hati ngefans sama orang yang di depannya itu baik, so bawa-bawa agama, padahal aslinya enggak. Aslinya juga sholat juga jarang. Jadi ngefans tuh sama orang-orang yang real aja, yang nyablak aja. Tuh suka pada bohong. Ada kan artis-artis yang baik kayaknya di kamera, KDRT gitu-gitu. Nggak sesuai dengan kenyataan, sama jangan ketipu sama muka. Ada orang tuh kalau nggak tahu ya, di kota-kota besar ada orang-orang yang aneh, yang freak otaknya tuh, yang maksudnya tuh nggak tahu dia tuh narkoba atau apa dulunya, jadi kayak aneh banget, ngeselin. Banyak yang kayak gitu di Jakarta. Jadi mungkin dulunya itu kayak pemakai obat-obatan atau narkoba, nggak tahu. Jadinya tuh pas sekarang tuh gaulnya tuh aneh banget. Kayak misalkan orangnya tuh sensitifan, terus aneh aja. Terus kalau ngambek itu out of the box gitu loh, kayak serem. Dari Kupang iya. Tapi kalian pernah gak sih Viti Aurel, pernah gak sih kalian temenan atau kenal sama orang yang bekas narkoba? Itu bikin otak kita itu nggak kuat, karena kan kita normal orangnya gitu. Kita itu normal orangnya, kayak ya kita nggak makai narkoba, atau kita ya normal, ngerti gak sih? Tapi kalau orang yang bekas narkoba tuh aktif banget. Ini aku ngasih tahu ya ke kalian nih, kalau orang yang bekas narkoba, kalau dia minum kopi itu aktif banget, dan kayak anjir, gue nggak bisa ngimbangin dia karena orangnya aktif banget. Dan aku tuh beberapa kali temenan adalah orang terkenal tapi dia kayak bekas make gitu, dan ada juga yang masih. Dan itu kayak anjir, gue nggak kuat. Kayak setahun aja aku tuh nggak bisa temenannya tuh. Ya sempet dia itu kayak
narkobaan gitu, terus dia kayak diputusin sama pacarnya atau pacarnya tuh ketahuan selingkuh, mau bunuh diri cuy, kayak mau loncat gitu. Kadang-kadang aku tuh orangnya tuh pendengar gitu, kayak oke gitu dengerin, cuman kalau lama-lama nggak kuat. Orang-orang narkoba tuh nggak kuat guys, otaknya sama aktifnya nggak kuat. Dan narkoba itu normalnya ya, jadi mereka itu misalkan orangnya tuh nggak narkoba, maksud tuh udah tahun-tahun lalu dia tuh udah berhenti narkobanya, cuman kalau dia minum kopi itu aktif banget, kayak oh my god aku sakit kepala. Jadi kita bakal tersiksa sama orang-orang yang bekas narkoba temenan. NTT negeri toleransi tertinggi di Indonesia, setuju Emilia. Dan ternyata NTT ini, Kupang ini, infrastruktur kotanya itu bagus banget guys. Aku pikir kayak oh ini ke timur mungkin infrastrukturnya biasa aja tuh. Infrastruktur kotanya gila udah kayak kota besar gitu, bagus banget. Aku apresiasi buat pemerintahan di sini karena infrastrukturnya nggak mengecewakan. Dia juga narkoboy, siapa? Nurji. Kasih tahu ya kalau orang yang narkoboy yang deket-deket sama aku, kalian kasih tahu DM aku. Tapi udah ketahuan kok, kayak kalau misalkan orang narkoboy itu kayak kok aktif banget atau kalau kok aneh kayak gitu pasti kerasa. Kalau minuman itu emang nggak, kalau secara agama pasti nggak boleh, tapi kalau secara ini memang nggak ngeganggu psikolog orang, itu nggak ngeganggu otak orang, itu ya udah. Itu biasanya bawaannya misalnya kalau nggak pakai narkoba, nah ini Cantika biasanya kalau orang nggak pakai narkoba tuh biasanya bawaannya marah-marah, bener. Jadi orang yang biasa pakai narkoba terus nggak pakai narkoba itu biasanya marah-marah. Tapi kalau dia minum kopinya tuh kayak kopi hitam gitulah yang mereka minum, tiba-tiba nanti mereka aktif banget, happy lagi karena kandungan narkobanya nggak tahu masih ada di kulitnya atau di badannya dia itu. Kayak tiba-tiba aktif banget. Perawatan rambut pakai apa? Enggak, aku pakai ini doang, sampo. Ini belum ini juga. Ceramah hadis pelebat rambut nggak tahu, nanti juga lebat sendiri sih asal perawatan, maksud tuh cuci pakai apa, pakai buat krim bat gitu di rumah aja. Dan dia juga bakal demam selama badannya juga tremor. Oh itu mah udah parah banget berarti. Nah kalau aku nemuin yang kayak gitu belum pernah yang sampai tremor. Ada sih dulu ya, cuman itu kayak bukan orang terkenal. Cuman kalau orang terkenal nggak nyampe kayak gitu. Cuman nggak kuat aja gitu ngadepinnya. Ini coba. Kalau minum kopi pasti aktif. Kopi itu mengandung kafein guys. Kafein itu emang bikin aktif. Cuman kalau yang narkoba tuh lebih aktif more.
kayak lebih aktif dari orang biasa kayak kita gini loh, kayak more aktif, more power. Rizal sapa aku dong, Cahya. Di Kupang nih udah setengah 10, iya udah setengah 10 mau jam 10. Gak main ke Gili belum, nanti aku mau liburan. Hai Kak dari Timur Leste, nanti aku ada nge-DJ di Timur Leste guys. Rambutnya acak-acakan, iya sengaja, ini biar kering sendiri. Jadi kalau sering di hair dryer juga nggak bagus. Suzana Adina iya baru habis mandi di Kupang, iya lagi di Kupang. Salam dari Bali, hai Bali. Palembang, hai. Jam di sini udah mau jam 10, 9.38. Hai Acil. Beberapa sensi tinggi, suka emosi dan perasaannya jagoan hebat. Emilia, betul Emilia. Pokoknya kalau orang normal tuh nggak bisa gabung sama mereka terus, sama yang suka make, karena something weird. Kayak kita tuh lelah ngikutinnya. Dan kan kita orang normal, paham gak sih? Kayak bukan kita males ya, kita juga kan kalau orang normal tuh 8 jam aktivitas tuh pasti capek gitu ya kan. Kalau itu enggak mereka. Dan kalau yang udah parah banget itu mereka tuh jarang tidur malam, kayak mereka tuh gelisah. Terus kayak tidurnya tuh sejam 2 jam gitu, itu serem sih. Hai Madura. Kalau sejati pakaiannya, iya makasih Eca. Jauhi orang yang narkoba Kak, itu perbuatan yang benar. Betul sekali. Cuman kadang-kadang mereka tuh ngedeketin kita gitu karena nyari temen. Hai Arlen. Putretik. Bisa bahasa Madura, ajarin. Kalau dia konsumsi tidak pernah diam satu tempat, Emilia. Nah kalau itu nggak tahu sih aku. Seru nggak Gili Tarawangan? Seru. Panji Pepe Samarinda. Ini rambut aku aja kering. Salam dari Bandung. Rambutnya dibenerin enggak, biar acak-acakan gini karena lagi ini apa, biar kering. Mau lihat nggak viewsnya nih, views biar kalian lihat. Gila tuh, keren banget guys. Biar kalian bisa liburan online juga nih. Guys, keren banget nggak? Iya, kalau yang pinter tuh nggak pakai narkoba guys. Kalau yang jenius tuh. Tapi rata-rata dunia malam itu hampir, enggak, malah dunia malam yang aslinya nggak pakai guys. Jadi klub itu ada beberapa tipikal juga. Jadi kalau yang mungkin dulu 2012 2000 itu mungkin masih banyak ya yang klub ada narkobanya. Kalau sekarang nggak ada,
kayak kebanyakannya tuh klub yang ada alkoholnya aja sama orange juice. Karena emang nggak boleh kan, udah digerebek-gerebekin sama pemerintahan, udah kayak ditutup-tutupin yang klub narkoba itu. Jadi kalau, dan aku tuh tipikal DJ yang menghibur dunia malam, yang benar-benar orang tuh yang mereka tuh capek dari kerjanya, terus mereka weekend mau party gitu. Dan itu tuh kalau klub-klub yang undang aku itu tuh klub-klub yang terkenal di kotanya, dan mereka itu kerjasama sama sponsor besar, dan nggak mungkin sponsor besar mau masuk ke klub narkoba gitu. Jadi nggak guys, itu salah banget, salah besar. Tapi kalau yang ada narkobanya itu klubnya tuh nggak pernah terkenal guys, karena mereka takut kan disembunyi-sembunyiin, jadi dia tuh punya pelanggan tersendiri gitu. Dan biasanya sama pemerintahan setempatnya itu emang digerebek, ditutup gitu. Anton, enggak, dunia malam yang asli kita jujur-jujuran aja ya, pasti alkohol lah. Alkohol merek-merek internasional, lokal. Tapi kan itu legal di negara kita kan negara demokrasi. Moi ya, kamu pikir sendiri aja lah, Moi. Naim, siapa tuh kayak wong edan? Lokasari Mangga Besar. Nah, kalau itu aku nggak pernah main sana ya, karena kan aku tuh emang mainnya Jaksel, Jakpus kalau Jakarta, jadi nggak main begituan. Beda kualitasnya, Shay. Ya kamu tahu sendirilah pergaulannya seperti apa. Di Pujasera tuh di mana tuh? Senopati ya kak. Dan aku tuh kalau Jakarta ya jarang nongkrong. Ya kalian tahu sendiri deh, lihat fit aku di mana aja. Lagi tour guys, nggak bisa main. Iya, kangen sama Surabaya. Jaksel nih, anak Jaksel. IPM Love. Kapan ngamen Pontianak? Belum, nanti ya, ditungguin. Hai Pratama, iya. Soalnya gini, sebenarnya netizen sekarang itu udah pada pinter ya, jadi harusnya tahu sih orang narkoba sama yang enggak. Kelihatan kok dari kelakuannya aneh. Kalau kelakuannya tuh aneh ya jangan nanya ke orang normal, kayak kenapa ya dia gini, ya jangan tanya aku lah. Siang mbak, siang. Nah, ini Bibis. Asli aku dari nggak hobi dugem paling suka musik metal. Nah, jadi itu tuh tergantung. Ada beneran, ada kayak temen aku tuh si Dustin tuh dia walaupun agak blow on gitu, dia nggak suka musik DJ, sukanya musik metal yang gitu. Jadi itu memang tergantung. Dan kalau DJ clubbing itu segmented banget guys, nggak semua orang ngerti. Kan kalau dangdut, kalau penyanyi dangdut itu semua orang kenal, semua orang, karena itu kan apa ya namanya itu, luas gitu jangkauannya kalau dangdut itu. Kalau DJ kan segmented,
Jadi tidak semua orang ngerti DJ juga. Hai Vicky, ayo kita foto lagi. Lampung pernah dong. Hai Sorong, gimana kabarnya Sorong? Udah aman? DJ mah udah lama, aku udah 10 tahun yang lalu kalau belajar. Hai Bogor. Masih di Kupang, masih. Oh kurus sekarang? Iya, udah kurus. Karena sering boxing guys, jadi tangannya kurus. Kurus tapi agak berotot gitu, kayak keras. Morning dinner. Sabar mbak, banyak nggak ada, mana hujatan. Jarang aku dihujat. Fans aku banyak, cuman nggak tahu sosmed aku lagi turun banget. Aku juga pencinta EDM keras guys. Ya bisa nggak denger musik EDM. Hai, ke Solo belum? Betul. Guys, aku mau siap-siap dulu ke bandaraan nih. Udahan dulu live-nya ya. Nanti aku sampai Bali aku live lagi sama kalian semua. Bye bye semuanya, love you.